Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Rekonstruksi kasus mutilasi di Mimika diikuti 9 tersangka. Meski harga BBM bersubsidi sudah naik, namun pengendara masih saja mengantre di SPBU. Buntut kenaikan BBM, harga sembako melambung. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga di Timika Senin kemarin. Sebanyak 50 adegan diperagakan para pelaku di 6 tempat kejadian perkara. Seluruh tersangka yang berjumlah 9 orang, 6 diantaranya tentara, memperagakan peran mereka masing-masing, mulai dari perencanaan, pergantian mobil hingga adegan pembunuhan terhadap 4 korban disertai mutilasi. Dalam reka ulang tersebut juga diperagakan bagaimana potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 6 karung yang kemudian diberi pemberat lalu dibuang ke Sungai Pigapu. Setelah itu para pelaku membakar mobil di Jalan Trans Nabire untuk menghilangkan jejak lalu membagi-bagikan uang milik korban. Dalam rekonstruksi ini hadir Kompolnas, Komnas HAM dan Kejaksaan Negeri serta perwakilan DPRD. Baru saja selesai melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang mana dimulai dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini baru kita selesaikan. Kemudian kegiatan ini turut hadir juga dari Kompolnas, kemudian dari Komnas HAM, kemudian dari Kejaksaan. Ya, kita berkolaborasi. Ya, kita memenuhi ataupun berusaha ya memenuhi apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Mimika untuk bagaimana kasus ini kita ungkap dengan cepat dan transparan. Kemudian pada kegiatan rekonstruksi hari ini, yaitu ada 50 adegan dengan 6 TKP. Ya, dengan pelaksanaan rekonstruksi ini, dari kami penyidik, memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan, dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan. Dari rekonstruksi ini memang sudah bisa kita buka dengan jelas, ya, mulai dari tahap perencanaannya, lokasinya di mana, kemudian tahap pelaksanaannya, sampai dengan pengakhiran di pembakaran, kemudian pembagian hasil kejahatan yang mereka peroleh. Jadi hari ini saya bersama tim dari kami juga terlibat. Dan ke depan tahapan berikut kami juga akan awal. Itu tugas kami. Kasus pembunuhan dan mutilasi itu terjadi 22 Agustus lalu dan menyita perhatian Presiden yang meminta agar kasus ini diusut tuntas. 4 warga Nduga dibunuh 6 tentara dan 3 warga sipil di Mimika. Tubuh mereka dimutilasi lalu dibuang ke sungai. Setelah membunuh, para pelaku kemudian mengambil uang korban sebanyak 250 juta rupiah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pangdam 17 Cendrawasih mengadakan pertemuan tertutup dengan Kapolres Mimika dan Komnas HAM Papua terkait perkembangan kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga Nduga di Timika Senin kemarin. Pangdam ingin mendengar langsung perkembangan kasus pembunuhan dan mutilasi yang melibatkan 6 tentara yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Pangdam meminta agar kasus ini dibuka secara transparan, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pangdam mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa 2 tentara yang diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan. Dari proses awal sampai dengan sekarang ini sudah sampai pada tahap penyidikan. Artinya sudah ada tersangka yang ditentukan dan pasal-pasalnya juga sudah kepada tersangka-tersangka ini sudah ditetapkan.
yaitu ada pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian pasal 365 dan pasal berlapis ini tentunya, sehingga kemarin sudah dilaksanakan olah TKP. Tahap sekarang ini tinggal penyempurnaan berkas-berkas dan diharapkan dalam waktu dekat berkas-berkas ini akan ditingkatkan dan diserahkan, tentunya bekerjasama dengan pihak Polres dan Komnas HAM untuk diserahkan ke proses selanjutnya. Kalau yang 6 sudah jelas ya, yang 2-nya ini masih dalam pendalaman. Ya. 2 oknum ini, oknum inisialnya sampaikan ini, inisial yang 2 tadi. Saya atas nama Praka dan Pratu Pradayi. Ya, ini dalam pendalaman. Ya, kita akan optimalkan ini, termasuk juga yang pelaku sipilnya yang tersangka R yang masih jadi buronan. Ini juga kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian, Bapak Kapolres, kita akan optimalkan untuk dari, karena ini memang hasil dari penyelidikannya ini yang bersangkutan merupakan otak, ya, kunci, aktor yang memainkan peristiwa ini. Saat ini berkas perkara kasus pembunuhan dan mutilasi ini sudah siap dan 9 tersangka akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. TNI Polri langsung bergerak cepat menyelesaikan kasus hak ulayat tanah yang menyebabkan sekolah menengah pertama Negeri 1 Sentani tidak bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar selama 9 bulan. Senin kemarin, Komandan Korem 172 Prajawira Yakti, Brigjen Jo Sembiring, bersama pemilik hak ulayat tanah membuka segel sekolah. Langkah ini membuat lega orang tua murid karena anak-anak mereka kini sudah bisa kembali belajar di sekolah. Kita bersyukur hari ini kita sudah bisa sekolah kembali di sini. Ini adalah tindakan yang responsif untuk bagaimana generasi penerus, generasi emas Papua ini nanti bisa mengenyam pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan yang lancar. Sekarang saya tanya, senang nggak bisa kembali bersekolah di sini? Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani Yokbet Wali mengapresiasi langkah polisi dan tentara yang merespon cepat instruksi Presiden soal penyelesaian masalah tanah sekolah. Harapan kami sekolah ini jangan dipalang lagi. Izinkan kami belajar, biar anak-anak kami belajar dengan penuh sukacita, segala kreasi dan kreativitas mereka bisa dikembangkan di rumah mereka sendiri dengan bebas. Itu harapan kami. Bagaimana kondisi sekolah? Memang kalau secara dari luar kotor, sudah kami tetapi terus terang bahwa ruang komputer, alat-alat kesen seperti alat drum belum kami cek apakah ada atau tidak, tapi kami pastikan semua dalam baik supaya kami bisa gunakan. Sebelumnya, para orang tua murid dan pelajar bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Sentani beberapa waktu lalu. Mereka meminta bantuan Presiden agar palang yang memblokir SMP Negeri 1 dibuka, karena selama 9 bulan, anak-anak tidak bisa bersekolah akibat sengketa lahan di mana sekolah ini berdiri. Siswa terpaksa harus mengungsi ke sejumlah sekolah lain di Sentani agar bisa belajar. Kondisi ini sangat memprihatinkan di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.